Bab 57. Pertemuan yang menentukan. Ayla berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru tua yang sederhana namun elegan. Tatapan matanya kosong, tapi tangan yang menggenggam tas kecil bergetar lembut. Hari ini adalah hari yang tak pernah ia bayangkan. Sebelumnya bertemu dengan Vina, wanita dari masa lalu Reyhan yang kini mencuat kembali dalam bentuk ancaman. Luka lama akan bertemu luka baru. Reyhan menyandarkan tubuh di ambang pintu kamar. Diam-diam, ia mengamati Ayla dari kejauhan. "Kamu yakin ingin melakukan ini?" Ayla tak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam dan perlahan mengangguk. "Aku harus tahu kebenarannya dari sumbernya langsung. Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang gosip dan dugaan." Reyhan melangkah pelan dan memegang tangannya. "Apapun yang terjadi, aku ada di sini. Dan kamu tidak akan menghadapi ini sendirian." Pertemuan diatur di Lani Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD. Ruangannya eksklusif dan tenang, cocok untuk pertemuan yang tak ingin menarik perhatian. Suasana sore itu tenang, dengan musik jazz pelan mengalun di latar belakang. Aroma kopi dan parfum mewah tercampur di udara. Vina sudah lebih dulu tiba. Ia duduk di kursi paling pojok, mengenakan blazer merah marun dan celana kain hitam. Rambut panjangnya ditata sempurna, wajahnya riasan minimalis tapi menegaskan karismanya. Tatapannya tajam, seolah siap menghadapi siapapun. Gelas cappuccino di depannya masih utuh, tapi sidik jari di pegangannya menunjukkan gelisah. Saat Ayla dan Reyhan datang, Vina berdiri dan tersenyum kecil. "Senang akhirnya bisa bertemu langsung, Ayla." Ayla membalas dengan anggukan singkat. "Aku juga." Reyhan hanya menunduk sedikit, lalu duduk agak menjauh, memberikan ruang untuk keduanya bicara. Suasana terasa dingin. Vina membuka pembicaraan. "Aku yakin kamu sudah tahu siapa yang mengirim foto itu, dan juga siapa yang menjalankan akun gosip itu." Langsung ke intinya, Ayla berkata tanpa basa-basi. "Kamu yang melakukannya, bukan?" Vina tersenyum sinis. "Aku tidak akan menyangkal. Tapi aku juga tidak meminta maaf. Kamu harus tahu alasannya." Ayla menatapnya tajam. "Apa bisa sebuah alasan membenarkan cara yang kamu pakai? Menghancurkan reputasi? Menyebar fitnah? Menyakiti orang lain? Bukan sekadar alasan, tapi luka. Luka yang kamu tidak tahu rasanya." "Aku pernah punya masa depan dengan Reyhan. Kami merencanakan semuanya. Tapi kemudian, dia pergi tanpa penjelasan yang cukup, meninggalkanku menghadapi semuanya sendirian." Reyhan menatap Vina, nada suaranya dingin. "Hubungan kita rusak karena keluargamu ikut campur, Vina. Aku sudah jelaskan itu, dan kamu menyerah. Kamu memilih diam dan pergi. Kau tak berjuang." Vina mengalihkan pandangan pada Ayla. "Kamu mencintai Reyhan, kan? Tapi apakah kamu tahu dia pernah lari dari masalah, meninggalkan seseorang di tengah badai?" Ayla diam. Ia ingin menyangkal, tapi bagian dari dirinya tahu bahwa masa lalu Reyhan tidak selalu indah. Ia tak sempurna. Namun, bukan itu yang ia cari. "Aku tahu Reyhan pernah melakukan kesalahan, tapi aku juga tahu dia belajar dari itu, dan yang terpenting, dia memilih untuk jujur dan bertanggung jawab." Vina mendengus pelan. "Kau terlalu percaya diri. Kau pikir cinta bisa mengubah semuanya. Bukan cinta yang mengubah, tapi pilihan untuk bertahan, untuk saling memperbaiki. Dan aku tidak akan membiarkan orang lain termasuk kamu menghancurkan itu." Vina mengalihkan pandangannya. "Aku tidak melakukan ini karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tidak tahan melihatnya bahagia setelah meninggalkan reruntuhan di belakang. Maka biarkan waktu yang menyembuhkan, bukan dendam." Ayla bangkit dari tempat duduk. "Kalau kamu sudah puas dengan luka yang kau beri, maka hentikan. Karena jika tidak, kamu hanya akan makin hancur sendiri." Vina menatap Ayla, dan untuk pertama kalinya, wajahnya melembut. "Kau wanita yang kuat, Ayla. Mungkin lebih kuat dariku. Tapi ketahuilah, tak semua orang punya kekuatan untuk memaafkan. Seperti kamu." Ayla mengangguk perlahan. "Karena aku tahu, yang aku pertaruhkan bukan hanya harga diri, tapi masa depan." Di perjalanan pulang, mobil Reyhan sunyi. Ayla menatap keluar jendela, membiarkan lampu-lampu kota yang samar menyapu pikirannya. Ia masih memikirkan wajah Vina,
ucapan-ucapannya, dan beban yang tersirat di setiap kalimat yang dilontarkannya. "Kamu marah padaku?" tanya Raihan pelan. Ayla menoleh. "Tidak, aku hanya lelah. Tapi aku juga bersyukur karena aku akhirnya tahu siapa kamu. Bukan hanya pria yang mencintaiku, tapi pria yang pernah gagal dan berani mengakui itu." Raihan menggenggam tangannya di atas pangkuan. "Aku akan selalu memperbaiki diriku, Ayla. Untuk kamu." Ayla tersenyum. "Dan aku akan selalu memilih bertahan jika kamu tetap jujur padaku." Raihan menatap Ayla lama. Dalam hatinya, ada rasa haru yang tak bisa ditutupi. Ia tahu, Ayla adalah wanita yang lebih dari sekadar pasangan. Ia adalah rumah. Malam itu, Ayla kembali ke ruang kerjanya. Ia mengambil kanvas kosong, mulai menggambar sesuatu yang samar. Goresan demi goresan membentuk dua sosok, satu berdiri tegak, satu lagi duduk dengan kepala tertunduk. Tapi di antara mereka, ada cahaya yang perlahan tumbuh. Di sudut kanvas itu, ia menuliskan kata, "Kita mungkin bukan yang sempurna, tapi jika saling menguatkan, kita bisa menjadi cukup." Ia menyandarkan tubuhnya di kursi, memejamkan mata sejenak. Di luar, hujan mulai turun perlahan, mengetuk jendela seperti irama yang mengalun lembut. Malam itu, Ayla tahu ia belum selesai berjuang. Tapi ia tidak sendiri.